Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, Semboja Barat, Kutai Kartanegara, mulai ajaran baru 2024 ini memberikan beasiswa kepada dua golongan santri. Yang pertama santri yatim, dan yang kedua santri keluarga du'afa atau keluarga yang kurang mampu. Apabila ada warga di sekitar kita yang anaknya yatim, meninggal bapaknya, dan keluarga du'afa kurang mampu, dan mereka ingin sekolah di pesantren kami, maka kami akan memberikan beasiswa. Silakan mendaftar ke pesantren, maka insya Allah kami memberikan fasilitas beasiswa kepada mereka semua. Insya Allah kami akan berangkat umrah nanti di tanggal 14 September 2024 dari Balikpapan, pesawatnya Saudi. Dan kalau tidak ada halangan, kami akan kembali di tanggal 27 September. Kurang lebih 14 hari perjalanan. Dan kami akan buka pendaftaran umrah yang berikutnya bulan Oktober, November, Desember dengan harga 27 juta rupiah. Harganya 27 juta rupiah. Perjalanan selama 12 sampai 14 hari. Harga 27 juta rupiah itu kami berikan kepada jamaah yang hadir di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 8 September 2024 di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Siapa yang hadir di acara peringatan Maulid tersebut dan mendaftar, maka kami berikan harga 27 juta rupiah. Fasilitas sama dengan haji dengan umrah yang harga 32. Ya, seperti itu. Kemudian siapa yang kepingin berumrah plus Dubai, perjalanan kurang lebih 15 sampai 17 hari, kami buka harga dengan harga 37 juta rupiah. Dan siapa yang ingin berhaji tahun depan dengan visa haji asli, bukan visa ziarah, bukan visa haji dakhili, tapi visa haji asli, kami buka harga untuk hotel bintang 4 harganya 300 juta rupiah, dan hotel bintang 5 harganya 400 juta rupiah. DP pendaftaran adalah $4.000, kurang lebih 65 juta rupiah. Baik para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, cerita para nabi dan rasul. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai di kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam bermunajat, berbicara langsung tanpa perantara, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala bila sautin wala huruf, tidak memakai suara, tidak memakai huruf, yakni berbicara tentang dengan Allah taala dengan kalam yang hakiki. Sehingga Nabi Musa gelarnya adalah Kalimullah, Nabi Musa yang berbicara dengan Allah taala. Nah, disitulah nanti Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Para jamaah sekalian
yang disayangi Allah dan dicintai Allah, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kitab kepada para nabi dan rasul. Nah, kitab ini kalau kita bisa bagikan menjadi dua bahagian. Ada yang bentuknya kitab, ada yang namanya suhuf. Nah, kalau suhuf ini adalah lembaran-lembaran suhuf. Sedangkan kitab itu adalah lembaran yang tebal. Artinya kitab itu yang tebal, sedangkan suhuf itu cuman hanya beberapa lembar saja daripada firman Allah Ta'ala. Nah, suhuf itu banyak sekali. Ada suhufnya Nabi Ibrahim, ada suhufnya Nabi Musa, ada suhufnya Nabi Adam, suhufnya Nabi Nuh, ada itu semuanya. Hampir rata-rata beberapa nabi mendapatkan wahyu Allah Ta'ala berbentuk suhuf. Nah, sedangkan yang berbentuk kitab, kitab yang tebal, firman Allah Ta'ala. Nah, adapun kitab ini adalah dia firman Allah Ta'ala yang di situ ada hukum dan ada cerita, ada perintah, ada larangan, sehingga disebut kitab yang lebih besar lagi daripada suhuf. Nah, kitab yang kita imani, yang wajib kita imani itu cuman ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dan para ulama mengatakan kitab Taurat ini bahasanya adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Mohon maaf, kami ulangi. Kitab Taurat itu isinya adalah firman Allah Ta'ala yang mengandung hukum perintah, hukum larangan, kemudian juga ada cerita di dalamnya, cerita-cerita ya. Kemudian dan juga yang paling terpenting di dalam kitab Taurat yang asli itu Allah menceritakan kabar tentang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Taurat yang asli diceritakan seperti itu. Bahasanya adalah bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini bahasanya adalah bahasa Qibti, bahasa Al-Qibti. Qibti ini bahasa Mesir kuno. Bahasanya Mesir kuno. Kalau sekarang kan bahasa Mesir itu bahasa Arab. Mesir itu bahasa Arab. Padahal Mesir itu bukan negara Arab. Dia masuk daerah Afrika, tapi orang Mesir nggak mau dibilang orang Afrika, nggak mau. Orang Mesir dibilang adalah, mereka ngakunya adalah orang Arab. Padahal jazirahnya itu adalah jazirah Afrika. Nah ya, Mesir itu. Nah, ada pernah saya melihat di media sosial, kan kecanggihan media sosial zaman sekarang ini luar biasa. Jadi Fir'aun, jasad Fir'aun yang ada di Mesir sana, tapi wallahu alam apakah itu Fir'aun yang menjadi raja di zaman Nabi Musa ataukah tidak, wallahu alam. Dan perlu diketahui ya para jamaah, Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu bukan nama seseorang. Fir'aun itu adalah gelar seorang raja yang menguasai Mesir, disebut Fir'aun. Ya mungkin di Indonesia ini kalau di Jawa itu, di Jogja atau di Solo namanya Hamengkubuwono. Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2, sampai sekarang Hamengkubuwono berapa itu Allah alam. Ya, seperti itu. Kalau di mana lagi? Di Kutai Kartanegara apa rajanya itu apa disebutnya? Ya, ada nama-nama tersendiri. Nah, sedangkan di Mesir waktu zaman dulu seorang raja yang menguasai negara Mesir itu disebut namanya Fir'aun. Nah, Fir'aun yang ada sekarang jasadnya masih utuh itu diawetkan. Apakah itu Fir'aun yang di zaman Nabi Musa yang zalim, yang mengaku jadi Tuhan, musuh bebuyutan Nabi Musa, ataukah tidak, wallahu a'lam. Nah, tapi
ada kecanggihan teknologi ya, media sosial, foto dan sebagainya. Itu jasad Fir'aun yang ada di sana itu di apa bahasa kitanya itu, kalau dijadikan foto itu kan tinggal keriput ya, tulang apa semuanya. Itu kalau dijadikan foto bentuknya adalah seperti manusia, maksudnya manusia, tapi ternyata kulitnya warnanya hitam. Sama juga siapa namanya itu yang Cleopatra apa namanya? Cleopatra itu ya. Cleopatra, saya juga susah ngomongnya itu. Cleopatra ini wallah alam, siapa yang aslinya, apakah itu Siti Asia atau ke siapa wallah alam. Cleopatra ini ketika di fotonya itu dijadikan bentuk manusia, ternyata kulitnya warna hitam. Artinya orang hitam. Karena memang Mesir itu masuk di daerah Afrika. Tapi orang Mesir sendiri nggak mau nyebutnya Afrika. Kami adalah orang Arab. Nah ya, bahasanya bahasa Arab di Mesir itu. Sama juga Turki. Kalau yang pernah ke Turki itu separuh Turki itu adalah Asia dan separohnya adalah Eropa. Separohnya Asia dan separohnya Eropa. Adapun benteng Konstantinopel itu masuk di daerah Asia. Kalau kita nyebrang lautan naik jembatan laut Selat Prorus apa istilahnya, saya lupa bahasanya itu ya, susah nyebutnya. Atau nyebrang sudah masuk ke Eropa. Tapi orang-orang Eropa nggak mau mengatakan orang Turki itu adalah orang Eropa, nggak mau. Mereka mengatakan orang Turki itu adalah Asia. Kenapa? Karena Turki adalah negara Islam, artinya mayoritas beragama Islam. Dan kita tahu di sana adalah khilafah terakhir ya, Khilafah Utsmaniyah. Makanya disebut Ottoman, ya kerajaan Ottoman. Kalau kita Khilafah Utsmaniyah, Ottoman maksudnya Utsmaniyah. Di situ terakhir. Nah, kemudian dihancurkan, dimusnahkan atau dihapus oleh Kamal Atatürk atau siapa itu ya. Nah, itu yang menjadikan negara Turki sekarang menjadi negara sekuler. Orangnya modelnya orang Eropa, makanannya juga banyak model orang-orang Eropa. Saya pernah ke Turki itu 4 hari, rasanya tersiksa sekali. Tersiksa itu maksudnya tersiksa karena makanannya nggak cocok. Ya, makan nasi ternyata bukan nasi ya, ketan. Makan ketan itu. Kalau masuk restorannya orang Turki nasi ya, rus ya. Apa kita mau minta nasi ternyata dikasih ketan. Ya ala kulli hal, mereka orang Turki, negara orang-orang Eropa, mereka nggak mau mengatakan Turki itu adalah Eropa, Asia katanya. Kenapa ya? Karena mereka sentimen dengan agama Islam. Dan di Turki itu adalah di situ Khilafah Utsmaniyah yang dikenal dengan namanya Kerajaan Ottoman zaman sekarang. Wallahu alam. Nah, jadi Mesir, maksudnya kitab Zabur, kita kembali, itu Allah turunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah seorang raja sebelum Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga seorang raja yang nanti Nabi Sulaiman menguasai Palestina dan sekitarnya dan seterusnya. Nabi Allah Sulaiman menguasai seluruh dunia pada saat itu. Sebelum Nabi Sulaiman ada ayahnya bernama Nabi Daud. Ya. Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini mempunyai kitab namanya Kitab Zabur. Allah turunkan kepada Nabi Daud namanya Kitab Zabur. Kitab Zabur ini kata ulama kita bahasanya adalah bahasa Al-Qibti. Qibti itu bahasa Mesir kuno. Bahasa Mesir tapi Mesir kuno, bukan Mesir sekarang. Kalau Mesir sekarang bahasa Arab. Nah, di dalam Kitab Zabur itu isinya adalah cerita. Banyak cerita. Dan hukum-hukum itu masih kiblat hukumnya adalah kepada kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Jadi di dalam Kitab Zabur tidak berbicara tentang hukum, berbicara tentang cerita, bercerita tentang kebaikan-kebaikan dan cerita masa depan, yaitu adalah lahirnya Nabi akhir zaman yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam Kitab Zabur. Ya, dalam Kitab Zabur.
Syariatnya masih syariatnya Nabi Musa, yakni kitab Taurat itu. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. 550 tahun kurang lebih bedanya antara Nabi kita dengan Nabi Isa, 5 abad lebih. Nah, di zaman Nabi Isa Allah berikan kitab kepada Nabi Isa namanya kitab Injil. Kitab Injil. Injil ini bahasanya bahasa Suryani. Bahasanya bahasa Suryani, bukan bahasa Suryani yang modelnya yang lagi heboh beberapa minggu yang lalu. Seseorang yang mengatakan bisa bahasa semut, bahasa jin, bahasa itu makoli ya. makoli itu yang makoli Indonesia, makoli bahasa macam-macam makoli terus ya. Itu mah bukan bahasa Suryani, bahasa ngaur itu ya, bahasa ngaur. Nah, sedangkan kitab Injil itu bahasa Suryani, bahasa yang asli bahasa Suryani. Bahasa Suryani di dalam kitab Injil ini adalah membahas hukum. Jadi ketika kitab Injil datang, maka dinasahlah hukum-hukum yang ada di kitab Taurat. Ya, kitab Taurat dinasah masuk kitab Injil. Bicara tentang hukum, firman Allah di situ menceritakan tentang hukum-hukum, kemudian juga cerita-cerita zaman dulu, cerita-cerita akan datang. Kemudian perintah kebaikan, larangan untuk berbuat jahat dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah juga cerita tentang masa depan, yakni kelahiran Nabi akhir zaman yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kata ulama, semua kitab, mau kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, bahkan suhuf, semua suhuf para nabi dan rasul itu menceritakan tentang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kitab Injil itu ya, bahasanya bahasa Suryani. Lalu yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an yang kita baca sekarang sebagai mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang paling besar yang bisa kita lihat sampai zaman sekarang, sampai akhir zaman tetap ada Al-Quran itu, sampai nanti Allah mengangkatnya. Nah, Quran ini bahasanya bahasa Arab, tidak bisa dibaca dengan selain bahasa Arab. Jadi kalau orang mau sholat, mau dapat pahala 1 huruf dengan 10 pahala, itu dibacanya adalah dengan bacaan bahasa Arab. Dan Al-Quran bahasa Arabnya adalah bahasa Arab Hijaz, bahasa Arab Hijaz itu di Mekah, Madinah, Jeddah dan sekitarnya. Ya, zaman sekarang bahasa kitanya Hijaz Saudi, ya, Hijaz namanya. Hijaz. Nah, waktu zaman dulu bahasa Hijaz, bahasa Arab Hijaz itu adalah bahasa Arab yang paling baik. Hijaz namanya. Bahasa Arab Hijaz itu paling baik bahasa Arab dari segi sastra, dari segi mantik, balaghah dan semuanya itu paling baik. Bahasa Arab Hijaz. Tapi kalau orang Saudi sekarang bahasa Arabnya ya sudah campur-campur. Nah, oleh karenanya ada yang mengatakan kalau ingin belajar bahasa Arab Fusha yang paling baik ya, sesuai dengan metode nahwu, sharaf, mantik, balaghah dan yang paling baik itu adalah bahasa Arab yang ada di Irak. Nah, orang Irak itu masih berbahasa Arab yang bahasa Arab Fusha. Orang-orang Irak itu ya, kalau mereka berbicara dengan bahasa Arab Fusha, bukan bahasa Arab Suqiyah atau yang dikenal bahasa Arab pasaran. Ya, kami pribadi pun terkadang agak bingung kalau orang Mesir berbahasa Arab Mesir, ya, kemudian ketemu orang orang Maroko berbahasa Arab Maroko, itu kalau kita nggak perhatikan kita agak bingung. Oh, kok beda ini bahasa Arabnya, kok beda? Karena dari segi ucapan itu bisa terkadang beda, ya, bisa terkadang beda. Nah, sedangkan bahasa Arab Hijaz, Mekah, Madinah itu hampir mirip-mirip ya, dekat dengan bahasa Arab Yaman atau Hadramaut itu masih berdekatan. Karena negara yang paling dekat dengan negara Saudi Arabia itu adalah negara Yaman. 1 malam perjalanan sudah masuk ke negara Yaman.
Nah, jadi kalau orang santri, seorang yang belajar di negeri Yaman, Hadramaut khususnya, itu bisa nyambung dengan orang yang berbahasa Arab Sukiyah yang ada di Mekah Madinah. Tapi kalau kita ketemu dengan orang Mesir yang bahasa Arab Mesirnya itu Arab Mesir Sukiyah, pasaran, kadang-kadang kita bingung. Kadang bingung. Saya pribadi pun kalau mendengar lagu-lagu Arab ya, yang dari Lebanon, yang dari Syria, dari Mesir, itu kalau cuman mendengar begitu aja terkadang kurang paham. Tapi ketika tertulis dengan bahasa Arab, teksnya ada, baru paham. Oh, ini maksud arti daripada lagu-lagu tersebut. Nah, apalagi yang nggak ngerti, salawatan katanya, maulidan, lagu Arab, ternyata itu bukan salawatan, itu lagu percintaan, ya, lagu percintaan. Itu banyak sekali orang ngadakan maulid, ternyata ketika membawakan syairnya bukan syair salawat, syairnya adalah syair lagu-lagu cinta. Nah, itu hati-hati ya, kita salah sedikit habis sudah kacau jadinya. Baik, kita kembali kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ketika mendapatkan kitab Taurat, di situ Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya mendapatkan kitab Taurat yang isinya di situ ada 10. Maksudnya ada undang-undang yang 10. Ini yang paling paten ini ya. Nah, 10 kalimat, 10 firman Allah Ta'ala yang menjadi undang-undang dasar lah bahasanya. Kalau bahasanya apa ya, Pancasila lah atau apa ya. Dari 10 nanti ini baru penjabarannya ada. Nah, dalam kisah Israiliyat dikatakan ada 10 kalimatullah, kalam ya, kalimat Allah Ta'ala menjadi undang-undang dasar. Yang pertama perintah ibadah. Jadi di dalam kitab Taurat itu ada tentang perintah ibadah. Dikatakan zaman Nabi Musa itu perintah ibadah salat cuman sehari 2 kali, salat pagi dan petang, sehari cuman 2 kali. Kemudian perintah menyembah kepada Allah, mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ada yang berkaitan dengan ibadah dan ketauhidan. Kemudian yang kedua, larangan sumpah palsu dengan menyebut nama Allah. Di situ dalam kitab Taurat diterangkan seperti itu. Ya, larangan sumpah palsu membawa nama Allah. Ini orang zaman sekarang nih ya, sering sekali nyebut wallahi, demi Allah. Sampai masalah nasab, mengaku-ngaku dzurriyyat fulan atau begal nasab. Saking dia bencinya dengan kaum Ba'alawi, lalu bersumpah demi Allah, demi bapakku, demi ibuku, wallahi rabbal Ka'bah, demi Allah Tuhan yang memiliki Ka'bah. Bersumpah dia untuk membatalkan nasab seseorang yang sudah disepakati oleh seluruh ulama dunia. Dia bawa nama-nama Allah ini. Ini tidak boleh. Jadi dalam kitab Taurat juga ada larangan membawa nama Allah untuk membetulkan ucapan dia alias sumpah palsu. Kemudian yang ketiga, perintah menjaga hari Sabtu. Artinya mengosongkan sehari dalam seminggu khusus untuk beribadah. Namun kemudian hari Sabtu itu dinasah, dihapus, diganti dengan hari Jumat. Ini versi orang Yahudi. Ya, versi kisah Israiliyat. Makanya orang Yahudi itu hari besarnya hari Sabtu. Sedangkan orang Nasrani adalah hari Ahad. Kita orang Islam adalah hari Jumat. Nah, Yahudi orang hari Sabtu. Nggak boleh ada kita ya, orang kita berpuasa hari Sabtu saja hukumnya makruh. Jadi kalau ada orang yang berpuasa cuma hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja, atau hari Jumat saja, hukumnya makruh. Kecuali digabungkan Jumat Sabtu, atau Sabtu Ahad, atau Ahad Ahad Senin itu boleh, atau Jumat Sabtu Ahad boleh gabung. Tapi kalau cuma sehari aja, Jumat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja, hukumnya makruh. Jadi orang Yahudi kebesarannya itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu.
Saya pernah waktu tahun berapa ya, saya lupa, mungkin ada 10 tahun atau lebih ya, 10 tahun yang lalu, lebih 10 tahun yang lalu, saya pulang dari Jakarta ke Balikpapan, satu pesawat dengan satu deret bangku dengan orang Nasrani. Ya, orang Nasrani. Kenalan di situ, cerita-cerita, dia mengatakan katanya mereka adalah tempat ibadahnya ini, Advent apa ini? Ini gereja Advent yang ada di Gunung Pasir. Nah, lalu saya tanya hari kebesarannya apa itu? Dia katanya kalau kami ibadah, kata dia, kalau mereka beribadah itu bukan hari Ahad, mereka ibadahnya hari Sabtu. Kata saya, itu berarti Yahudi itu, ya, Nabi Musa, ya, katanya gitu aja. Ya, tapi kitabnya kitab Injil, tapi tidak tahu versi yang mana, dan hari kebesarannya hari Sabtu. Besarannya adalah hari Sabtu. Nah, jadi itu Sabtu adalah orang Yahudi. Nah, kemudian yang keempat, perintah memuliakan dan menghormati ibu bapa supaya berumur panjang dalam hidupnya di dunia sebagai anugerah dari Allah Ta'ala. Nah, di dalam kitab Taurat itu banyak sekali perintah memuliakan orang tua. Ya, seperti kita juga dalam Al-Quran, dalam surah ini ada perintah berbakti kepada orang tua, dalam surah ini ada perintah orang tua. Nah, dalam kitab Taurat juga ada perintah menghormati orang tua. Kemudian yang kelima, jangan membunuh. Tidak boleh membunuh, bunuh diri sendiri, begitu juga bunuh orang, tidak boleh. Kemudian larangan berzina, yang keenam. Yang ketujuh, larangan mencuri. Kemudian yang kedelapan, jangan memberikan kesaksian palsu. Nah, ini orang bersidang. Kemudian yang bersidang ini, yang berperkara ini mencari saksi supaya dia menang, cari saksi palsu, disogok, tidak boleh, hukumnya haram. Ya, saksi palsu itu hukumnya haram. Yang kesembilan, jangan melepas pandangan secara liar ke rumah orang lain. Jadi kalau lewat nggak boleh ngelihat rumah orang begitu. Sama juga dalam ajaran kita Islam, itu kalau kita lewat di depan rumah orang, pandangan mata kita itu nggak boleh masuk ke rumah orang. Ya, lewat begitu depan rumah orang, pintu terbuka, kita nggak boleh ngelihat apa yang ada di dalam rumah orang itu. Jendela orang terbuka, kita lihat, nggak boleh. Jadi kalau kita lewat, jangan melihat ke kanan ke kiri rumah orang. Ke dalamnya maksudnya, ke dalam rumah orang itu nggak boleh. Ya, bahkan di dalam pendapat yang lain, kalau ada orang yang matanya liar ngelihat rumah orang, boleh dicucuk matanya, dicolok begitu. Ya, cuman kalau sekarang nanti jadi berperkara. Artinya saking dilarang itu ngelihat dalam rumah orang tanpa izin dari si tuan rumah. Nah, begitu juga kalau kita bertamu, ya, ini adab bertamu. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, saudara kita, keluarga kita, atau tetangga kita, itu jangan berdiri di depan pintu. Jangan berdiri di depan pintu. Kita berdiri itu di samping dinding yang kita ini tidak langsung menghadap ke dalam rumah. Kalau orang tuan rumah membuka pintu, itu kita tidak langsung menghadap ke dalam rumah. Jadi kalau kita ngotok pintu, ini pintu umpama, kita ketok, tok, kita menghindar ke samping. Ya, melihat ke sana boleh. Pokoknya jangan melihat ke dalam rumah sampai tuan rumah membuka. Kalau tuan rumah membuka, dia buka pintu, kita pandangan tidak boleh masuk ke dalam rumah. Jadi berbicara di samping dinding. Jadi menghadap ke kanan atau ke kiri, yang tidak langsung pandangan kita menghadap ke dalam rumah. Nah, itu adab tuh dalam bertamu. Nindal ngetok pintu, pak, berhadapan di depan rumah orang. Tidak boleh. Pas orang buka pintu, langsung pandangan itu masuk ke dalam pintu. Pas di dalam ada bininya, keluar dari kamar mandi kah, ada berbaju atau berhanduk aja, atau ada apa di dalam itu, kita tidak boleh, ya, masuk melihat apa yang ada dalam rumah orang tersebut. Kemudian yang ke-10 dalam kitab Taurat juga, jangan menginginkan istri saudaranya, alias berselingkuh dengan ipar. Ipar adalah maut, ya. Ipar adalah maut.
Nah, sampai dibikin film itu, ipar adalah maut. Nah, begitu juga istri tetangga, istri apa, bahasa kitanya selingkuh. Oh, dosa besar banget tuh. Orang selingkuh dengan orang lain itu dosa besar. Tapi kalau selingkuh dengan ipar sendiri, oh itu lebih besar dosanya, berkali-kali lipat. Selingkuh dengan tetangga besar, selingkuh dengan ipar lebih besar lagi, dosanya berkali-kali lipat. Ya. Jangan juga menginginkan budak orang lain, hamba sahaya orang lain, kemudian merebut binatang ternak orang lain, merebut kendaraan orang lain, ya, supaya untuk menjadi miliknya, alias dirampas, merampas harta orang lain secara tidak hak. Dan ada juga yang mengatakan jangan iri dengki. Jangankan merampas nih, iri dengki aja jangan. Tetangga punya kendaraan bagus, dia iri. Tetangga punya rumah bagus, dia iri. Tetangga punya istri cantik, dia iri. Iri terus kerjaannya. Nah, ini nggak boleh. Nah, inilah 10 permasalahan dalam kisah Israiliyat yang disebutkan inti dari dalam pelajaran dalam kitab Taurat itu. Nah, ya, berapa menit lagi? Ya, ala kulli hal ya. Itu versi Israiliyat ya, versi Israiliyat. Tapi nanti versi Al-Qur'an itu yang 10 kalimat itu nanti ada di dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai ayat 153. Nah, itu versi di dalam Al-Qur'an tentang apa yang ada di dalam kitab Taurat. Bagaimana ayatnya? Insya Allah nanti kita akan bahas ya, akan bacakan di pertemuan yang akan datang. Kiranya waktunya nggak cukup ini, kita akan bahas. Jadi intinya yang 10 kalimat itu dalam kitab Taurat, versi dalam Al-Quran, kata ulama salaf itu ada di dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai ayat 153. Bagaimana itu? Insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Baik, kiranya cukup dulu ya. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang selanjutnya. Sekali lagi, siapa yang kepingin umrah dengan harga 27 juta, silakan nanti hadir di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tanggal 8 September bertempat di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Datang dan mendaftar, kami berikan harga 27 juta. Selain hari itu, maka harga kembali normal menjadi 32 juta rupiah. Yang berangkat boleh bulan Oktober, November, Desember, asalkan jangan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kalau bulan Ramadan pasti mahal. Kalau bulan Syawal juga yang mahal itu tiket domestiknya ini. Jakarta Balikpapan itu bisa sampai 5-6 juta sekali penerbangan. Ya, ala kulli hal, cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.